pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Mulai hari ini, warga yang akan membeli gas LPG 3 kg wajib membawa KTP. Seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur ditangkap karena menipu kontraktor soal pemberian proyek. Sejumlah tempat wisata masih ramai dikunjungi warga yang merayakan libur tahun baru. Menjelang perayaan pergantian malam tahun baru 2024, sejumlah daerah di Lampung diguyur hujan. Meski tidak lebat, namun menyebabkan beberapa tempat yang biasa ramai warga merayakan malam tahun baru sepi. Dan berikut laporan reporter Berita Lampung. Pemirsa, situasi dan kondisi malam perayaan tahun baru di Kabupaten Lampung Utara kembali dihujan beberapa jam yang lalu. Meski intensitasnya tidak terlalu tinggi, namun cukup berdampak bagi warga yang tidak merayakan malam tahun baru, karena para warga pun lebih memilih berada di dalam rumah bersama keluarganya. Sementara itu, Kupayan Mas Kota Bumi yang selalu menjadi pusat untuk muda-mudi merayakan malam tahun baru kali ini tidak terlalu ramai. Saya melaporkan di Taman Hantu Biu Kabupaten Lampung Barat. Pantauan malam ini menjelang pergantian tahun baru 2023-2024 tampak pengunjung sepi. Sepinya pengunjung ini imbas dari hujan sejak 14 WIB tadi sampai saat ini. Biasanya di Taman Hantu Biu ini pengunjung ramai, baik keluarga dengan orang terkasih untuk menanti pergantian tahun baru. Namun pada saat ini karena hujan yang terus mengguyur, jadi pengunjung jadi sepi. Baik pemirsa, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tulang Bawang untuk pergantian malam tahun baru sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Karena pada malam hari ini diperkirakan akan turun hujan, yang mana masyarakat tidak lagi akan melakukan memeriahkan daripada tahun baru atau pergantian tahun. Suasana begitu sepi dan sangat berbeda dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang dimeriahkan dengan kerumunan masyarakat ataupun warga dengan menyalakan yaitu kembang api sebagai pertanda pergantian tahun. Namun pada malam hari ini nampak begitu sepi, bahkan arus lalu lintas dalam keadaan lancar, tidak mengalami kemacetan seperti pada tahun sebelumnya. Saat ini saya sedang berada di depan Tugu Adipura atau Tugu Gajah yang menjadi ikon kebanggaan warga Kota Bandar Lampung. Namun sejak sore hingga malam hari ini diguyur hujan Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Mobilitas dan kerumunan warga yang biasanya ramai menjelang malam pergantian tahun baru pada malam hari ini, kali ini terlihat sepi. Bahkan lalu lintas terlihat lancar. Meski demikian, berangsur-angsur warga pun mulai merapat ke salah satu ikon Kota Bandar Lampung ini. Momentum malam pergantian tahun jadi berkah bagi para pedagang kembang api dan petasan. Seperti terpantau di sepanjang Jalan Pangeran Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung Kamis sore. Puluhan pedagang kembang api dan petasan musiman menjamur. Para pedagang menjual aneka kembang api dan petasan. Kembang api dijual kisaran Rp15.000 hingga Rp35.000 per bungkus. Sementara untuk harga petasan dijual mulai Rp20.000 hingga Rp100.000 per bungkus.
Para pedagang menyatakan berjualan di daerah ini karena strategis sebagai jalur penghubung ke jalan tol melalui Gerbang Lematang. Sehingga para pembeli tidak hanya warga sekitar, melainkan juga warga dari luar daerah. Nggak ada dong. Setiap tahun memang. Setiap tahun. Kalau pergantian tahun pasti jual begini. Nah, Bu, seperti apa Bu kondisinya tahun ini Bu? Ya seperti tahun kemarin, kalau lagi masa-masanya apalagi mendekati kayak malam nanti itu mungkin akan lebih ramai lagi. Nah, kenapa memilih tempat Jalan Pangeran Tirtayasa ini Bu untuk? Mungkin karena 2 jalur, terus dia lewat pintu masuk tol juga mungkin, ya itulah. Saya setiap tahun saya di sini sudah ada sekitar 6 tahun 7 tahunan. Tiap tahun, jadi bulan puasa sama tahun baru. Nah Bu, untuk tahun ini gimana Bu pendapatnya Bu? Untuk tahun ini ya agak lumayan juga. Kalau dibandingin tahun lalu? Tahun kemarin sama tahun ini udah mulai lumayan. Harapan pedagang yakni cuaca hingga perayaan malam pergantian tahun tidak hujan, supaya pendapatan mereka terus bertambah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru gelombang kedua melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan diperkirakan terjadi besok lusa pada hari Rabu 3 Januari 2024. Berdasarkan data ASDP Bakauheni, sekitar 16.000 orang dan 2.000 kendaraan yang masuk Sumatera selama arus mudik belum kembali ke Jawa. Untuk menyambut persiapan puncak arus balik, ASDP mengoperasikan 35 kapal ro-ro berukuran besar dan 6 dermaga. Kesiapan ASDP Bakauheni ini terlihat pada kunjungan Gubernur Lampung Arinal Junaidi Sabtu lalu. Gubernur meminta ASDP Bakauheni memberi pelayanan prima terhadap para pemudik. Karena lebih kurang 25 juta penduduk itu setiap tahun melewati penyeberangan Bakauheni. Kita harapkan juga sama, tapi karena Merak sudah terbatas maka posisinya berbeda. Tapi jumlah kapal kita sudah ikuti perkembangannya sangat memadai. Meski sejauh ini berjalan lancar, namun pelaksanaan arus mudik dan balik Nataru masih diwarnai dengan keluhan calon penumpang terkait aturan pembelian tiket kapal ro-ro. Meski dibeli secara daring, namun hal tersebut diakui calon penumpang percuma karena mereka tetap harus antre untuk registrasi dan mendapatkan bukti tiket manual. Ketika kita tiket pesawat kan, kalau sudah ada file kan tinggal scan barcode atau mereka catat. Gitu. Nah, yang kedua kan kalau masih mengandalkan kertas, itu kan nggak mendukung ini ya, SDGs gitu. Nah, salah satunya untuk mengurangi penebangan pohon dan sebagainya menjaga lingkungan. Dan kalau kertas kan pohon lagi. Apa gunanya udah ada file kan gitu ya. Artinya Bapak kecewa dengan keadaan ini? Ya cukup kecewa. Pada arus mudik Natal dan Tahun Baru ini, pihak ASDP Bakauheni juga menerapkan aturan baru yakni pemberlakuan radius. Calon penumpang diharuskan membeli tiket paling dekat berjarak 5 km sebelum masuk pelabuhan. Aturan radius diberlakukan khusus bagi calon penumpang yang membawa kendaraan mobil dan motor. Sementara untuk calon penumpang pejalan kaki masih tetap bisa membeli tiket secara manual di dalam pelabuhan. Ari Susanto dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Masyarakat harus menyiapkan KTP saat akan membeli gas LPG 3 kg. Karena mulai hari ini per 1 Januari 2024, pemerintah resmi memberlakukan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK di KTP. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. PT Pertamina melalui tiap pangkalan LPG hingga tingkat desa masih terus mendata konsumen untuk program subsidi tepat sasaran. Jumlah pangkalan LPG resmi sebanyak 10.000 pangkalan.
Pendaftaran calon konsumen harus dilakukan oleh pangkalan dan tidak bisa perorangan. Masyarakat dijanjikan harga LPG lebih murah jika membeli dengan NIK KTP. Di seluruh konsumen LPG 3 kg yang membeli 3 kg-nya di pangkalan resmi kita itu menggunakan KTP, ya kan? Kenapa sebenarnya menggunakan NIK? Karena kan memang kembali lagi dengan judul programnya subsidi tepat, berarti memang subsidi untuk 3 kg itu diharapkan oleh pemerintah tepat sasaran. Pihak Pertamina akan gencar mensosialisasikan aturan ini supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.